Oke, sosok Abi di mata kita, pastinya yang pertama energik, kemudian produktivitas yang sangat menginspirasi banyak orang. Kemudian kalau menurut kamu gimana? Abi itu orangnya benar-benar punya tekad yang kuat, semangat, gigih, istiqomah, alhamdulillah. Terus Abi tuh kecintaan Qur'annya itu benar-benar tulus. Jadi benar-benar pengulangannya sudah beribu-ribu kali dan dari dulu memang total Abi itu kalau misalnya benar-benar Al-Qur'annya total dan fokus. Itu menurutku dan itu menurut aku suatu teladan yang sangat menginspirasi bagi anak-anaknya. Ya, intinya yang paling banget sangat menginspirasi buat kita adalah cinta Al-Qur'annya yang benar-benar udah mendarah daging ya. Benar-benar kayak menghafal itu, membaca Al-Qur'an itu mengalir seperti air gitu. Di mana aja, kapan aja bareng kita itu udah benar-benar kayak mengalir aja gitu seperti air. Itu sih ya. Iya. Oke, memperlakukan Umi dulu ya. Untuk memperlakukan Umi, Masya Allah, Abi tuh sangat amat perhatian tentunya ya sama Umi. Gimana kalau menurut kamu buat Umi gimana? Abi selalu ngajak Umi kemana-mana, maksudnya benar-benar semua schedule Abi dan itu benar-benar Umi bisa mendukung gitu. Berarti kan itu benar keterikatan hati antara Abi dan Umi itu benar-benar kokoh gitu dan benar-benar saling tolong menolongnya tuh kuat. Dan sebagai anaknya kita melihat bahwa Abi ke Umi itu benar-benar inspirasi banget. Maksudnya dalam aku sendiri merasakan kayak banyak berkah gitu dengan pernikahan Abi dan Umi. Terus Abi dan Umi itu udah ibarat simbiosis mutualisme. Benar. Pokoknya satu sama lain itu benar-benar saling menguntungkan dan saling melengkapi. Makanya kalau misalnya kita ngelihat Umi sama Abi itu pokoknya udah kayak klop banget dan emang udah pasangan yang Allah takdirkan tuh pelengkap satu sama lain gitu. Makanya Masya Allah untuk kalau kita lihat Abi sama Umi itu masing-masing kekurangan ditutupi dengan kelebihan yang lain. Masing-masing Umi punya kekurangan, Abi tutupi dengan kelebihan Abi. Pokoknya pelengkap banget ya. Kemudian buat Abi terhadap anak-anaknya, yang sebenarnya sih yang paling penting adalah disiplin. Betul. Itu yang paling menonjol dari Abi ke anak-anak. Disiplin, tertib. Meskipun sebenarnya semua itu nggak luput dari rasa perhatiannya Abi ya. Rasa perhatian Abi, terus overprotective-nya. Makanya kita sebagai anak kadang menangkapnya itu suka berbeda-beda. Ada yang merasa senang diperhatikan, ada yang kadang kok Abi ini banget ya, ketat banget ya gitu. Sebenarnya semua itu balik lagi, Abi itu orang yang sangat perhatian buat Umi maupun anak-anaknya. Bagaimana mengecek hafalan kita, Umi dan anak-anak ya tentunya. Oke, kalau untuk Abi ngecek hafalan kita itu Abi sering banget nanya, ayo nih kapan kalian yang seorang ke Abi. Itu sering banget sampai kita, dan itu yang membuat kadang kita minder ya. Iya. Soalnya kita selalu takut setoran ke Abi karena kita pernah dulu kata Abi, ayo mulai aja dari surat Al-Fatihah. Itu kita dari surat Al-Fatihah aja kadang udah nggak pede karena kalau bisa kita baca baru ayat sekian, nanti Abi tuh ngingetnya gini, gitu doang. Itu aja kita udah takut banget. Makanya tapi di situ justru membuat kita semakin semangat karena
kita harus punya ini nih apa namanya kegigihan yang lebih. Masa santri-santrinya lebih semangat dibanding anak-anaknya gitu. Nah, pokoknya Abi tuh untuk masalah apa ngingetin tuh rajin banget. Apalagi kalau misalnya semenjak kita masa-masa kuliah ya, terus semenjak anak-anaknya juga lagi kuliah di luar negeri, itu selalu yang Abi tanyain itu Quran. Gimana misalnya malam-malam nih waktu tahajud tanya, udah bangun belum? Gimana murojaahnya? Pokoknya pasti yang Abi tanya tuh gimana, sehat nggak, gimana murojaahnya, Gimana Qurannya sayang gitu. Gimana Qurannya sayang, itu selalu pertanyaan yang selalu ditanyakan pertama. Gitu sih ya. Iya. Oke, ini sebenarnya pertanyaan waktu kita kecil. Abi, Umi itu udah sibuk banget dari kita kecil, dari kita masih SD ya, dari kita, bahkan dari kita kembali ke Indonesia, itu di situ aja Abi, Umi tuh udah sibuk banget. Terus pas SD juga Umi juga mulai kuliah ya, ikut Abi. Kemudian kita tuh suka komplain, kakak, aku sama adekku waktu itu kita suka bilang, kenapa sih Umi, Abi sibuk terus gitu kan. Terus Umi jawab kayak gini, Umi sama Abi itu bukan punya kalian doang, tapi juga punya umat. Terus kita di situ, kenapa sih harus punya umat? Umi Abi kan orang tua kita. Nah dari situ, cuman seiring berjalannya waktu kita mulai ngerti. Apa namanya, semakin banyak Abi bermanfaat untuk umat, justru itu semakin banyak memberikan menjadi kedua buat kita. Kita semakin banyak terinspirasi dari Abi. Benar banget. Jadi kalau misalnya ditanya rasanya Abi Umi sibuk gimana, sedih itu pasti. Sedih itu pasti karena kita butuh me time keluarga ya. Itu pasti, cuman dari sibuknya Abi Umi itu bukan sibuk yang melelahkan doang, tapi yang bisa memberikan mendatangkan banyak keberkahan lah, terus mengenalkan kita kepada banyak orang juga, ya kan? Mungkin kalau aku ingat waktu misalnya kita ada ngobrol bareng Abi tuh benar-benar karena juga jarang ketemu waktu kecil apalagi. Terus dulu mungkin nggak ngerti ya, Abi bilang kalau misalnya kita hidup seharusnya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu menurut aku dulu nggak ngerti, tapi sekarang kayak oh iya jelas jalan hidup itu seperti itu. Dan juga aku juga teringat Abi ngomong bahwa ketika kita mengurus Allah, maka Allah akan mengurus urusan kita semua. Jadi itu benar-benar, dan itu benar-benar real gitu terjadi dalam kehidupan Abi, Umi gitu. Dan itu menjadi bermanfaat gitu untuk anak-anaknya. Alhamdulillah. Sebenarnya untuk terbebani sama sekali enggak. Cuman kita selalu anak-anak Abi itu kadang suka bilang kita nggak mau kita hidup dikenal anaknya Abi. Sebenarnya bukan dasar terbebani atau gimana. Justru kita pengen kita hidup sebagai diri kita sendiri. Kita mau kita berusaha, kita mau hidup menjadi seseorang, kita mau hidup menjadi rahmah, kita mau hidup menjadi thayyibah gitu. Jadi ketika kita menyebutkan seperti itu, bukan berarti itu beban buat kita, tapi melainkan kita merasa kita mau jadi orang untuk bisa membuktikan gitu Kak Abi. Kita tuh bisa, kita tuh sanggup untuk menjadi diri kita sendiri. Dan tentunya kalau untuk beban bukan sih, tapi lebih kepada kita nggak mau di saat kita jatuh atau beberapa kondisi yang kita hadapi itu mengecewakan Abi sih, lebih tepatnya itu ya. Mungkin perasaan kita sebagai anak sering mungkin kita udah ngecewain Abi, Umi, tapi ternyata Abi dan Umi itu malah kayak orang tua yang paling santuy. Slow, maksudnya kita tuh benar-benar diberi ruang yang nggak kita bisa berkembang menjadi diri kita sendiri. Itu sih poinnya ya. Kamu dulu deh. Kalau waktu kecil mungkin aku lebih deket ke Umi daripada Abi, karena Umi lahir tanpa Abi, dan itu benar-benar Umi sosok yang strong karena Abi kuliah ke luar negeri ke Madinah. Dan ketika bertemu Abi itu kayak bertemu sosok yang ini aku nggak pernah ketemu, akhirnya apa-apa maunya sama Abi gitu. Maksudnya benar-benar lengket banget. Terus
abis itu yang pas di Husnul, Abi tuh benar-benar kayak apa ya, tawazun menurut aku. Jadi nggak ada waktu sebenarnya buat anak sampai, tapi sempet jenguk aku di tol cuma 15 menit. Jadi aku benar-benar nyamperin Abi, terus Abi nyamperin aku, dan itu nggak sampai ke HK. Dan itu menurut aku Masya Allah gitu, masih pingin ketemu anaknya gitu, walaupun di tengah-tengah kebadatan, misalnya mau ngisi di mana gitu. Oke, kalau aku sebenarnya banyak momen yang bisa dijadikan pelajaran buat kita semua ya. Cuman kalau yang dibilang yang paling terngiang, yang paling tidak terlupakan, itu sih pas aku kecil. Itu beberapa sih yang aku dikunciin di kamar mandi, nggak tahu ya, itu kayaknya TK, pokoknya belum SD. Jadi aku dikunciin di kamar mandi seharian cuman gara-gara suka nyolong ayam kakak. Jadi aku suka nyolong ayam kakak kalau makan, dan sebenarnya bukan nyolong bilang, tapi selalu gitu tuh, selalu ngambil jatah kakak. Jadinya kakak selalu kekurangan. Dan dari situ mungkin karena udah kebiasaan, tapi sama sekali, dan aku selalu sampai hampir gede ya, sampai SD aku sering banget, Kak, aku mau ya, Kak, aku selalu kayak gitu. Cuman Abi itu sempat ngunciin aku seharian di kamar mandi, padahal masih kecil loh itu loh. Cuman dari situ aku jadi pelajaran banget buat aku. Jadi kayak Abi tuh peringatan Abi tuh bener-bener ngegertak aku gitu tuh. Jadi meskipun aku masih kecil saat itu, aku sangat bersyukur sih saat itu aku diperlakukan seperti itu, karena sampai gede jadinya Abi tuh bener-bener mendisiplinkan aku, menertibkan aku, dan bener-bener mengajarkan bahwa hal sekecil itu ya tetap nggak baik gitu tuh. Meskipun ya kamu anak-anak, tapi harus ditegur yang namanya kayak gitu. Makanya pokoknya banyak perlakuan Abi yang mungkin di saat itu aku melihatnya kasar, sedih, sampai sering nangis sih aku ya. Cuman bersyukur banget sih pas udah gede, sangat amat bersyukur Abi bener-bener bisa mendidik aku seperti itu. Kalau aku sih Abi mungkin 2 ya. Kayak apa sih namanya? Aku benar-benar mendapatkan kecintaan Al-Quran itu benar-benar banyak banget wasilahnya lewat Abi. Dari pertama doanya itu sangat dalam maknanya, dan sangat, maksudnya aku belajar ada berdoa itu dari Abi. Dan itu menurut aku hal yang adab ke Rob, ke Tuhan, ke Allah Subhanahu Wa Taala, itu menurut aku utama gitu, didikan dari ayah. Terus kedua adalah ya pokoknya Abi benar-benar sayang sama aku, maksudnya waktu sakit. Terima kasih banyak Abi. Terus terus sama banyak sih sebenarnya kalau ilmu dan penerapan Al-Quran, dan itu banyak sekali. Kalau ilmu dan penerapan Al-Quran banyak sekali, dan itu menurut aku sangat berharga dan membuat saya pribadi itu sangat mencintai ilmu dan Al-Quran. Itu benar-benar dari Abi, dan aku berharap Abi diberi kesehatan, diberi keberkahan, disayang Allah, dicintai Allah. Terus nanti aku berharap bahwa di surga itu bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Itu sih menurut aku. Kalau aku yang pertama, pastinya aku mau bilang, Abi maafin kita sebagai anak-anak, belum bisa jadi apa yang Abi mau, belum bisa ngebahagiain Abi. Tapi meskipun keadaannya anak-anak Abi seperti ini, selalu ada keinginan, selalu ada kemauan supaya bisa ngebahagiain Abi gitu. Meskipun nyatanya kadang anak-anak Abi ini bingung untuk melangkah, bingung untuk memilih aku harus seperti apa gitu, harus seperti bagaimana supaya aku bisa menjadikan apa yang Abi inginkan. Maka dari itu aku berharap banget ada momen kita bisa sama-sama meluangkan waktu semuanya. Kita kan jarang banget kumpul keluarga nih. Aku tuh butuh satu momen aja, butuh satu waktu semuanya bisa ada di suatu tempat,
ya kita benar-benar berkumpul as a family, kita benar-benar terbuka satu sama lain. Karena aku yakin kita semua itu belum pernah menyampaikan apa yang benar-benar kita rasakan satu sama lain. Ya itu sih, mungkin kita udah sering nyampein ini, tapi karena belum terwujud, jadi seandainya Abi ada di sini, itu sih yang paling banget aku sampein. Bagaimanapun pada dasarnya kita semua mau menjadi apa yang Abi harapkan, apa yang Abi inginkan, dan kita semua akan terus berusaha untuk bisa ngebahagiain Umi sama Abi. Jadi kita selalu mengharapkan support Abi, Umi yang meskipun sampai saat ini aja tuh Abi nggak ada henti-hentinya memperhatikan kita, mendukung kita, pokoknya mensupport kita dalam segala keinginan yang kita gapai gitu.